Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan. Hewan berkembang biak dengan cara secara generatif maupun vegetatif. Kita pelajari dulu hewan yang berkembang biak secara generatif, yaitu ada 3 cara: ovipar bertelur, kemudian vivipar melahirkan, ovovivipar bertelur dan melahirkan. Contoh dari hewan ovipar atau bertelur adalah burung, ayam, bebek, angsa, katak, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang lain, yaitu 70% dari jenis ular. Contohnya adalah ular sawah, kobra, mamba, sanca, dan lain-lain. 70% jenis kadal, yaitu kadal rumput, biawak, komodo, dan lain-lain. Kenapa dikatakan hanya 70%? Karena tidak semuanya. Berarti yang 30% berkembang biak dengan cara yang lain. Kemudian jenis hiu pun juga demikian, hanya 30%. Berarti yang 70% berkembang biak dengan cara yang lain. Yang berikutnya, ciri-ciri dari ovipar, hewan yang berkembang biak secara ovipar. Cirinya adalah yang pertama, tidak memiliki kelenjar susu. Bisa yang paling mudah adalah anak-anak perhatikan pada ayam, itu tidak memiliki kelenjar susu. Yang kedua, tidak menyusui. Itu jelas karena tidak memiliki kelenjar susu. Yang ketiga adalah tidak memiliki daun telinga. Perhatikan, yang paling mudah adalah ayam. Ayam tidak memiliki daun telinga. Kemudian yang berikutnya adalah telur menetas di luar tubuh. Jadi yang paling mudah juga pada ayam, bertelur dulu baru menetas di luar. Ya. Yang berikutnya adalah hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Semua mamalia berarti yang menyusui, kecuali echidna dan platypus. Contoh: gajah, sapi, kambing, bison, kucing, anjing, singa, dan lain sebagainya. Kemudian dari mamalia laut, paus, lumba-lumba, singa laut, anjing laut, walrus, dugong, pesut atau lumba-lumba air tawar. Kemudian sebagian kecil jenis hiu. Nah, berarti hiu yang tadi 30% berkembang biak secara ovipar, berarti yang ini juga ada yang berkembang biak secara vivipar. Contohnya adalah hiu paus, hiu biru, hiu martil, hiu probagil, dan lain-lain. Beberapa jenis katak. Nah, ini ya. Nectopyrnodes, Nymphapyrodes, Limnonecte, Larvae-Parthus. Kemudian ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar adalah memiliki kelenjar susu. Perhatikan, yang paling mudah adalah anak-anak memperhatikan, yaitu dari sapi yang ada di sekitarnya anak-anak. Itu pasti memiliki kelenjar susu. Kemudian yang kedua, menyusui. Otomatis kalau memiliki kelenjar susu pasti menyusui. Yang ketiga, memiliki daun telinga. Perhatikan, pada sapi itu ada daun telinganya. Kemudian penutup tubuh berupa rambut. Ada rambutnya pada seluruh tubuhnya. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak secara vivipar. Kemudian yang berikutnya adalah hewan yang berkembang biak secara ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Contohnya adalah bunglon, iguana, beberapa jenis kadal, ikan pari, kuda laut, ular boa, ular anaconda, ular kadut, ular garter, ular derik, ular viper hijau, dan lain-lain. Sebagian besar hiu putih, hiu gremlin, hiu gergaji, hiu macan pasir, hiu harimau, hiu angel shark, dan lain-lain. Nah,
Berarti hiu, kalau anak-anak perhatikan, tadi yang bertelur adalah 30%, sebagian lainnya berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian ada juga yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan. Di sini berarti hiu ada 3 macam cara berkembang biaknya, tergantung dari jenis hiu tersebut. Kemudian ciri-ciri dari ovovivipar. Ovovivipar ya, perhatikan. Yang pertama adalah telur menetas di dalam tubuh induk. Berarti kalau yang perhatikan yang paling mudah adalah anak-anak pada, yaitu yang ada di sekitar kita, ular. Telur menetas di dalam tubuh induk, menetas dulu di dalam induknya. Kemudian tidak menyusui. Jadi tidak ada yang menyusui ya, ular itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah induk tidak memiliki rahim. Karena yang memiliki rahim hanya hewan yang vivipar atau melahirkan. Anak dilahirkan setelah menetas. Jadi menetas dulu di dalam tubuh, setelah itu baru dilahirkan. Kemudian kebanyakan adalah hewan berdarah dingin. Ya, itu hewan yang berkembang biak secara generatif dibagi menjadi 3. Kemudian ada lagi adalah hewan yang berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan tanpa proses perkawinan. Itu secara vegetatif. Kalau generatif melalui proses perkawinan, kalau generatif melalui proses perkawinan, kalau vegetatif tanpa proses perkawinan. Contohnya adalah tunas, individu baru tumbuh dari tubuh induk. Perhatikan seperti gambar. Nah, ini terjadi pada spon laut, anemon, karang, ubur-ubur, dan hidra. Kemudian yang kedua adalah dengan cara membelah diri. Seekor hewan yang membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama dan lengkap. Contohnya pada amoeba, protozoa, paramecium. Caranya yaitu dengan cara ekor amoeba membelah diri. Kemudian setelah itu menjadi 2, yaitu yang disebut dengan induk baru. Jadi malah jadi 2 bagian ya, membelah diri. Dari yang satu menjadi 2, kesemuanya itu dapat hidup sendiri-sendiri. Biasanya ditemui pada hewan bersel 1 yang sangat kecil. Hewan tersebut dapat dilihat dengan mikroskop. Jadi tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Harus menggunakan alat yang disebut dengan mikroskop. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara fragmentasi, menumbuhkan individu baru dari potongan tubuh induk. Terjadi pada hewan planaria, cacing pita, cacing pipih, cacing Annelida, dan bintang laut. Karang dan spon laut juga dapat melakukan fragmentasi, artinya potongan tubuhnya dapat tumbuh menjadi hewan baru. Demikian pembelajaran kali ini tentang perkembangbiakan hewan secara generatif maupun secara vegetatif. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.